Selamat datang di Kalau Saya Gadget sama aku Besti kalian tercinta Cilen di sini. Dan hari ini kita mau lihat lagi MSI Cyborg guys. Tapi yang ini spesial karena dia ini harganya lebih rendah daripada saudara-saudaranya. Kenapa kok bisa begitu? Tonton sampai akhir karena di kesimpulan akan terbongkar semuanya guys. Tapi sebelum itu kita tonton viralnya terlebih dahulu. MSI Cyborg 15A12U dengan i5 12450H RTX 2050 dan RAM-nya 16GB DDR5, SSD-nya 512GB, garansi 2 tahun, harganya di Rp13.999.000. Aku hanya akan run through untuk fisiknya ya, karena secara body dia ini sama aja dengan seri Cyborg RTX 4000 series. Desainnya baru dan fresh dengan tema ala-ala cyberpunk. Build quality-nya juga pastinya berkualitas, jangan diragukan ya. Ukurannya juga compact karena masuk ke kategori laptop light and thin dari MSI. Keyboardnya disertai dengan numpad dengan backlit warna biru yang ada aksen translusennya. Nyaman untuk digunakan untuk sehari-hari. Layarnya ada di 15,6 inci Full HD ya. Dengan color gamut-nya ada di 45% NTSC atau 58-60% sRGB. IPS level panel 300 nits 144 Hz untuk refresh rate layar. Lanjut ke dimensi, ada di 36 cm, 25 cm dan tingginya di 2,5 cm yang beratnya ada di 2 kg. Untuk portnya seperti footage berikut. Untuk portnya hanya terletak di sisi kanan dan kiri laptop ya, dengan jumlah dan jenis yang sama dengan seri Cyborg lainnya. Untuk bongkarannya seperti footage berikut. RAM 16GB DDR5 upgradable dan SSD 512GB M.2 Gen 4 replaceable. Untuk kecepatan read dan write SSD-nya ada di 3400-an dan 2400-an. Untuk battery testnya sendiri, PC Max 10 Modern Office, backlit and Wi-Fi off modenya di balance dapat di 5 jam 4 menit. Sekarang kita lihat fiturnya. Secara fitur yang tidak terlihat ya, contohnya kayak Wi-Fi dan Bluetooth ini udah paling baru. Wi-Fi 6, Bluetooth-nya 5.2. Dan nggak lupa ada MSI Center yang tentunya sangat fungsional untuk kita ngecek performance laptop kita. Dan segala macam shortcut keyboard yang pastinya fungsional. Dan ini penampakan webcam laptopnya ya, 720p 30fps. Ini udah proper banget untuk mengikuti online conference, mengingat ini laptop gaming. Webcam yang dikasih itu juga bagus ya. Di sini kelihatan ada F5 untuk matiin mikrofon dan F6 untuk matiin kamera. Wah, tunggu sebentar, aku mau ngingetin kalau ada TikTok live perdana Kalau Saya Gadget bareng AMD Official Indonesia. Jadi yuk sekarang buka TikToknya dan follow Kalau Saya Gadget ya. Nanti detailnya ada di komentar. Oke, lanjut ke video. Untuk CPU detailnya ada di sini. i5 12450H Alder Lake 8 core 12 thread, TDP-nya ada di 45 watt. Kita lihat uji yang pertama di R15 dengan semua modenya performance dan baterai yang kecolok ya. Dapat di 1098. Lanjut ke R20 single core 625 dan multi core 2782. Lalu lanjut ke R20 10 kali, rata-ratanya di 3967. Dengan suhu maksimalnya ada di 63 dan average-nya di 48 derajat Celcius. Lanjut ke R23 single core 1634 dan multicore-nya di 7188. Dan untuk blender CPU ya dapat di 4 menit 3 detik. Lanjut ke GPU-nya ya, dia ini pakai RTX 2050, TGP-nya di 45 watt dengan memori interface-nya itu 64 bit ya. VRAM-nya itu 4GB GDDR6. Kita lihat yang pertama dengan segala pengujian tetap mode performance dan baterai yang kecolok. Firestrike dapat di 9483. Dan ini grafik perbandingan dari data yang udah kami kumpulin ya. Kelihatan kalau secara price to performance laptop ini setara dengan laptop 15-an juta ke atas. Lanjut ke time spy dapat di 4152.
Lalu ke stress test yang lolos 98,2 dengan suhunya di 69 derajat Celcius. Untuk rendering Premiere single layer 1 menit cut to cut tanpa efek 4K ada di 1 menit 28 detik. Lanjut yang terakhir ada Blender GPU dapat di 1 menit 34 detik. Sekarang saatnya kita lihat tes gaming realnya. Semua ini dilakukan dengan mode performance baterai yang kecolok ya. Resolusi layar itu 1080 dan 144 Hz. Kita lihat yang pertama 2 game ringan ya guys. CS:GO di high bisa tembus 200 sampai 150 fps tergantung situasi. Kalau setting low bisa ke 200 sampai 230 fps ya, tergantung situasi juga. Lanjut ke Dota 2, setting high dapat di 127 sampai 135 fps. Untuk setting low naik ke 160 sampai 170 fps. Lanjut kita lihat ke game AAA yang pertama ada Forza Horizon 5 ya. Aku nyobain di benchmark dengan setting low dan ray tracing off dapat di 101 fps. Nah, kalau aku naikin ke setting high dan ray tracing medium dapat di 71 fps. Dan misal nih kalau rata kanan banget di 20-an fps. Lanjut game yang kedua, game AAA ada Far Cry 6 tes benchmark dengan setting low dan DXR-nya itu on, dan ini adalah setting maksimal ya karena VRAM-nya juga nggak banyak, dapat rata-rata di 71 fps. Lalu lanjut ada yang terakhir aku cobain Cyberpunk ya guys, benchmark mode juga, ray tracing on, rata kanan banget nih, di DLSS-nya juga nyala 29 fps. Nah, kalau misal ray tracingnya nyala tapi rata kiri di LSS-nya nyala, dapat di 44 fps. Kesimpulanku mengenai MSI Cyborg 15A12U, ini adalah Cyborg versi light dari saudara-saudaranya. Dengan 14 juta laptop ini sudah menawarkan gen terbaru ya, i5 12450 seri H. Dengan RAM bawaan sudah 16 GB DDR5, masih upgradable bestie. Plus ini tuh model terbaru dari MSI ya, jadi pasti secara engsel udah pasti aman karena semuanya udah lebih baru, lebih upgrade dibandingkan dengan merek-merek sebelah ya yang harga segini tuh masih pakai DDR4. Kalaupun DDR5 itu cuman 8 GB RAM dan itu harganya sudah kayak 17 juta ke atas. Jadi ini tuh bisa banget ya seri ini jadi bahan pertimbangan kamu untuk yang cari laptop gaming on budget atau laptop pendukung belajar kalian. Karena nggak ada embel-embel gaming di namanya, biasanya kan orang tua takut tuh ya kalau ada tulisan gaming, nanti anak saya malah main game nggak belajar. Tenang bestie, mungkin Anda bisa memberikan laptop ini kepada orang tua kalian. Terus untuk secara pemakaian ini udah nyaman banget untuk anak mahasiswa, anak SMA yang perlu laptop high performance, sekali lagi ya dengan budget yang cukup rendah. Dan jangan remehkan 2050-nya. Kalian bisa lihat dari rendering Premiere, Blender dapat di 1 menit loh. Itu cepet ya bestie, meskipun cuma 45 watt aja. Atau dari gaming pun masih bisa 60 fps. Apalagi game kayak Dota 2, CS:GO, Valorant pastinya udah aman banget. So, overall point dapat segini ya, dan rata-ratanya dapat di 7,4. Sekian video review kita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan terkait langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kami ada toko offline Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang. Dan kami ada e-commerce dan sosial media juga. Ayo di follow biar nggak ketinggalan update terbaru dari Kalosa Store. And see you on the next video. Bye bye.